Kisah ini diawali dengan Andi yang menarik tuas. Gulungan berputar cepat. Kerumunan orang berkumpul saat lampu berkedip dan mesin slot membunyikan musik perayaan. Andi mengangkat tangannya tanda kemenangan, menggenggam segenggam token saat Bima menepuk punggungnya. Keduanya tidak menyadari konsekuensi yang akan terjadi. Arena permainan makin sepi saat malam semakin larut. Andi, yang kini sendirian, duduk membungkuk di atas mesin slot. Matanya lelah dan putus asa. Gelas-gelas koin kosong menumpuk di kakinya. Bima berdiri di dekatnya. Kekhawatiran terukir di wajahnya, mencoba membujuk Andi untuk pergi. Tetapi Andi menggelengkan kepalanya, terpaku pada gulungan yang berputar. Andi menggadaikan jam tangan dan ponselnya di sebuah kios kecil yang diterangi satu bohlam lampu, menyerahkan uang untuk membeli lebih banyak token. Tangannya gemetar saat mengantongi koin-koin itu, sambil melirik gugup ke arah Bima yang berpaling dengan kecewa. Sebuah montase hari-hari yang berlalu. Kamar Andi makin berantakan. Tagihan menumpuk di mejanya dan dompetnya kosong. Bima mengunjunginya, menawarkan makanan dan senyum penuh harap, tetapi Andi nyaris tak memerhatikannya. Tatapannya terpaku pada ponselnya yang menampilkan aplikasi slot. Hujan turun di luar saat Andi duduk sendirian di apartemennya yang remang-remang. Lampu-lampu permainan slot yang berkedip-kedip memantul di wajahnya yang lelah. Tiba-tiba terdengar suara siren keras dari luar mengejutkannya, dan dia terlonjak, menumpahkan cangkir terakhir mie instannya. Listrik berkedip-kedip lalu padam. Andi duduk dalam kegelapan. Satu-satunya cahaya berasal dari baterai ponselnya yang hampir habis. Ia mencoba memutarnya sekali lagi. Tetapi ponselnya mati, meninggalkannya dalam keheningan. Keesokan paginya, Andi berjalan di jalanan dengan pakaian kusut, menghindari tatapan tetangga. Ia melewati poster peringatan terhadap kecanduan judi. Kata-katanya tegas dan jelas. Ia berhenti, menatap bayangannya di genangan air. Beban tindakannya akhirnya meresap. Bima mendapati Andi duduk di bangku taman dengan kepala di antara kedua tangannya. Bima duduk di sampingnya, menawarkan sepotong kecil roti dan sebotol air. Andi menerimanya dengan penuh rasa terima kasih, dengan air mata di matanya, dan Bima meletakkan tangannya di bahunya untuk menenangkannya. Kedua sahabat itu berjalan di tengah pasar pagi yang ramai. Wajah Andi perlahan berseri-seri saat Bima memperkenalkannya kepada seorang pemilik kios setempat yang menawarkan bantuan kepadanya. Andi menerimanya dengan ragu, menyingsingkan lengan bajunya, dan mulai bekerja. Keringat menetes dari dahi Andi saat mengangkat kardus dan menata sayur. Perlahan-lahan ia mendapat anggukan setuju dari pemilik warung. Bima menyemangatinya dari pinggir lapangan, mengacungkan jempol saat Andi tersenyum tulus. Para pelanggan mengantre, dan Andi membantu mereka dengan rasa percaya diri yang baru. Pasar ramai dengan aktivitas, dan teman-teman berbagi tawa singkat sambil mengisi kembali rak-rak. Beban masalah Andi mulai terangkat. Di penghujung hari, pemilik warung menyerahkan sebuah amplop kecil berisi hasil jerih payahnya yang pertama. Andi menggenggamnya erat-erat, rasa terima kasih terpancar di matanya saat Bima menepuk punggungnya. Para sahabat itu duduk di lereng bukit sambil menikmati pemandangan kota saat matahari terbenam. Andi merobek-robek tiket lotre dan brosur mesin slot terakhirnya, lalu menyebarkannya tertiup angin. Bima menyeringai, melempar pesawat kertas dan keduanya tertawa bersama. Andi mengunjungi rumah sederhana orang tuanya, memberi mereka bahan makanan segar. Ibunya memeluknya, air mata lega mengalir di matanya. Bima memperhatikan dari ambang pintu, tersenyum bangga. Kembali ke arena permainan, Andi berdiri di depan mesin slot yang sudah dikenalnya. Ia ragu-ragu, lalu berbalik, dan memilih untuk bergabung dengan Bima di arena permainan basket. Keduanya terlibat dalam pertandingan persahabatan. Tawa mereka menggema di aula. Sebuah montase memperlihatkan Andi menjadi relawan di pusat komunitas setempat, membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah, dan menyelenggarakan permainan. Bima memotret momen-momen tersebut, menangkap transformasi Andi. Andi menyimpan penghasilannya dalam toples kecil berlabel masa depan. Ia menambahkan koin sambil tersenyum. Bima memberinya dorongan main-main saat mereka merencanakan mimpi baru bersama. Kedua sahabat itu berdiri di atas atap kota, menyaksikan kembang api dari festival di bawah sana. Andi tampak penuh harap, lampu-lampu kota terpantul di matanya. Bima merangkul bahunya. Keduanya menyeringai menatap masa depan. Kisah berakhir dengan Andi dan Bima mengendarai sepeda menyusuri jalan yang disinari matahari. Angin menerpa rambut mereka saat kota terbangun di belakang mereka. Babak baru dimulai, terbebas dari bayang-bayang masa lalu. Dari cerita ini, kita bisa tahu kalau judul itu sangatlah menjanjikan harapan palsu, namun selalu menagih bayaran nyata.
Sekali menang bisa membuatmu mabuk, tapi kekalahan perlahan mengikis segalanya, uang, waktu, dan martabat. Judi bukan soal keberuntungan, tapi tentang kehilangan yang tertunda. Di balik cahaya terang dan denting koin, tersembunyi gelapnya penyesalan. Judi membuatmu bermimpi tinggi, tapi menghancurkan pijakan di bumi. Saat kau bertaruh untuk menang, yang sebenarnya kau pertaruhkan adalah masa depanmu. Uang yang datang dari judi cepat hilang, tapi luka yang ditinggalkan bertahan lama. Dan terima kasih untuk semua yang udah nonton sampai selesai. See you di video selanjutnya.